Halo, selamat malam. Ya malam Tat. Oh, oh. Open cam-nya, Bang. Bentar Tat, bentar. Ya Tat, Iya. Kira-kira malam ini mau diskusikan apa nih sama saya? kalau saya sih nggak diskusi Tat, cuman mau ini aja Tat. Apa? Eh, saya rasa nggak pas Tat kalau kita saling menginin apa itu Tat, mengkorek atau mencari tahu masalah agama tetangga gitu Tat. Hmm. Terus? Nggak maksudnya itu fungsinya apa sih Tat gitu kita saling atau menjatuhkan gitu Tat. Menurut saya kurang pas Tat itu. Baik. Ya, gini Bang Juntak ya. Ya. Kita itu tidak menjatuhkan. Coba kalau Anda lihat di Indonesia ini, kenapa terjadi pergesekan antara Islam dan Kristen? Anda tahu nggak kejadian Nias yang setahun yang lalu? Ya. Apa di sekolah teologinya? Di dalam sekolah kekristenannya, dia menghina menyamakan Allah dengan iblis. Tuhan umat Islam sama dengan iblis. Itu pendidikan loh, pendidikan di Nias, di Universitas Teologi di Nias. Nggak ada itu Tat kalau sama kekristenan nggak ada seperti itu Tat. Bukan nggak ada, memang ada nih, ya. STT Nias, nah, nih, nih, tahun 2024 tadi bang, ya. Nih, Sekolah Tinggi Teologi STT Nias dilaporkan ke Polda Sumatera Utara pada November 2024, 2 tahun yang lalu, atas dugaan apa? Penistaan agama Islam melalui materi pelajaran. Bayangkan, pelajarannya apa? Menyamakan Allah Tuhan umat Islam dengan iblis. Nabi kami macam-macam. Ah tuh, itu sekelas sekolah loh, pendidikan Kristen gitu. Makanya sampai dilaporkan. Sampai di websitenya itu viral kemarin, dihapusnya websitenya. Jadi yang memantik itu bukan kami bang, yang memantik itu bukan kami gitu, dari Kristennya sendiri. Apa buktinya yang lain? Bukti yang lain nih, di dalam kitab abang nih ya, dari Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia mengambil nama Tuhan umat Islam, kosakata Allah. Terus penamaan kitabnya, Alkitab. Alkitab ini nama lain dari Al-Quran kami. Maaf Tat. Bayangkan gitu bang. Enggak. Jadi kalau saya menerangkan sama Anda lalu nggak pantas kita membicarakan agama orang lain. Lalu ini kayak gimana? Tanggapan Anda kayak gimana? STT Nias kayak gimana? Terus kitab Anda kayak gimana? Kosakata Allah, nama Tuhan kami kayak gimana di sini ada? Apakah kami hanya diam? Gak mungkin lah. Itu Alkitab Tat. Sudah menurut saya itu semenjak agama Kristen sudah ada itu Tat. Agama Kristen udah ada. Hanya di Indonesia ini adanya bang. Penamaan Alkitab ini hanya di Indonesia. Anda keluar negeri nggak akan ketemu namanya Alkitab. Siapa yang mau disalahkan? Islam? Ya nggak mungkin. Kristen yang memulai duluan masalahnya. Lalu Anda merasa datang ke tempat saya, merasa paling terjolimi. Udahlah Tat, ya kita damai aja. Ngapain kita bicara agama orang? Bukan seperti itu Tat, bukan. Di diri sendiri, di internal sendiri dulu beresin gitu loh maksud saya. Jangan kamu melihat
gajah semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata kagak kelihatan gitu loh. Ah, gitu. Seekor lalat kita kasih tahu itu roti enak, nggak kan mungkin dia percaya. Kan seperti itu juga lah manusia ini. Ustadz juga menceramahi kita, nggak mungkin saya juga akan percaya gitu. Ya udah abang kalau nggak percaya, renungkan aja, pelajari aja yang saya sampaikan. Kenapa ini dari mana penamaannya? Anda silakan buka sejarahnya. Terus kosakata Allah ini kenapa jadi ada Allah? Anda pelajari gitu. Terus Estetenias kenapa jadi dilaporkan ke kepolisian Sumatera Utara karena apa? Penistaan agama Islam, menyamakan Allah dengan iblis. Kayak gimana? Ada, kami datanya punya sampai sekarang. Jangan dikira hilang gitu. Ada sampai sekarang datanya sama kami. Siapa yang bikin duluan coba? Masih bersyukur bang, Kristen di Indonesia ini ya Islam di Indonesia melindungi Kristen yang minoritas. Masih bersyukur. Coba Anda ke luar negeri. Contoh ke Israel. Habis dibasmi Israel Anda, Kristen. Bayangkan. Israel Anda habis dibasmi Kristen. Di mana lagi yang dibasmi Kristennya banyak? Yang paling damai, paling tentram, cuma Kristen di Indonesia ini dilindungi Islam. Kalau di luar negeri habis sudah semuanya. Kecuali negara itu bermayoritas Kristen. Maka syukurilah ya kita di Indonesia ini gak usah merasa paling terjolimi gitu. Gitu bang. Jadi Anda perlu tahu gitu. Salah kalau Anda menegur saya. Seharusnya Anda tegur lembaga-lembaga Anda dulu. Lembaga-lembaga Anda, apologet Anda, lembaga pendidikan Kristen yang Anda tegur. Kenapa nih orang Islam pada teriak membahas Kristen semua? Karena apa? Milik umat Islam, hak umat Islam itu diobrak-abrik oleh mereka tanpa ilmu gitu loh. Andai gini ya bang ya, nggak ada Kristen itu memakai nama Tuhan saya tanpa memakai nama Alkitab saya, terus kosakata Allah itu dihapus. Tidak ada membicarakan di media sosial tentang agama Islam. Terus juga tidak ada di lapangan mengetuk-ngetuk pintu rumah umat Islam lalu menjajakan kekristenan. Maka saya Yusuf PI di sini ya, Bang ya. Menurut saya berhenti buka lab lintas agama. Lebih baik saya bahas yang lain daripada saya bahas Kristen. Bahas kitab Anda gitu. Saya lebih baik membahas kitab ini. Nih. Sirah Nabawiyah. Saya bacakan sama teman-teman. Mau aja deh teman-teman muslim saya, saudara-saudari muslim saya mendengarkan saya baca Sirah Nabawiyah. Mau dia. Gitu. Lebih penting bahkan lebih penting gitu daripada kitab Kristen ini bagi kami. Tapi kenapa saya buka kayak gini? Satu, karena banyak ustadz-ustadz di Indonesia yang kagak peduli gitu terhadap agama Islam ya, yang mana agama Islam ini diacak-acak oleh Kristen. Menurut saya gitu. belum pernah itu kalau Kristen mengacak-acak ataupun mengetok-ketok pintu Islam itu nggak pernah. Ada bang. Anda nggak tahu. Bahkan ada pakai mie Indomie 2 bungkus bang kejadiannya. Bayangkan sampai almarhum ya Ustadz Yahya Waloni mengatakan pakai Indomie 2 bungkus kata beliau. Bayangkan kayak gitu. Ada buktinya nggak itu Tan? Itu di zaman dulu. Nggak ada itu Tan. Ada bang. Ada deh ya ada. Kristenisasi coba Anda lihatnya di YouTube. Bentar. Ntar saya bukakan ya. Nah, ini bang. Tuh, ditangkap warga loh. Ketangkap basah.
menjajakan agamanya. Nih ya juga nih. Nah, ah, Cidok pemurtatan marak sales agama, kunjungi rumah warga. Banyak di YouTube, Bang. Ini udah dari dulu. Nih. Pendeta mengganggu pasar, teriak-teriak jualan agama. Ah. 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 Banyak, Bang. Belum lagi yang pakai duit 5.000 ada juga. Nyasarnya ke anak-anak banyak. Nah, nih ya juga nih. Ah, apa yang dia bawa tuh? Oh, oh, Nasihat-nasihat oh. dari siapa? Yesus. Kenapa kok sampean harus menyebarkan buku ini ke orang Islam? Nah, Kenapa sampean harus menyebarkan ini ke orang Islam? Ya, itu misi kami, Pak. Misi kami untuk sebarluaskan. Kalau kita umat Islam itu dilarang sampean itu menyebarkan agama sampean ke orang yang sudah beragama. Ada undang-undang hukum pidananya. oh, Tadi ada teman sampean ke sini perempuan juga sama. Saya belum sempat kasih video. Ini sampean saya videokan nih. Nanti saya viralkan ini. Saya viralkan. Karena apa, Mas? Ini di sini karangan orang Islam. Dah. Muslim semuanya. Kalau sampean menyebarkan agama yang Tuh. sama, Coba lihat kayak gitu, ya. Benahi yang kayak gitu. Maksud saya, gak usah kita kenapa gak usah lagi heran, gak perlu lagi kita bertanya kenapa umat Islam bahas Bible, ya gara-gara kayak gini, gitu. Rumah umat Islam diketuk pintunya, terus juga ya kitab umat Islam nama lainnya diambil, nama Tuhannya diambil. Ya orang jelas nggak diam, Bang. Gak diam, gak bakalan mau orang diam. Jadi kalau mau memperbaiki itu internal Kristennya dulu yang diperbaiki. Hapus buang kosakata Alkitab, buang kosakata Allah, kan kayak gitu. Tidak ada lagi pemurtatan yang seperti yang di video ini tadi. Ya sama kami memang ada itu Tat. Kalau gini, Bang, saya kasih tahu Abang ya. Kata Allah itu muncul setelah penulisan Al-Quran ada. Sebelum Al-Quran nggak ada kata Allah. Yang ada ilah. Di perjanjian lama Ilah. juga ada Tat. Ilah dengan Allah itu beda, Bang. Beda. Gak sama dia. Jadi sebelum ada Al-Quran hanya ada penulisan kata ilah. Bismi al-ilah. Kalau Allah kayak umat Islam itu belum ada. Kecuali setelah Al-Quran turun. Atau lalu kalau kata Anda duluan Islam dong ya, pakai bahasa Arab tuh ya, memakai kosakata Alkitab nih. Bang, Kristen Arab tidak ada menyebut nama kitab mereka itu dengan kosakata Alkitab, gak ada. Coba Anda nanti ke Arab ya. Anda ngomong Alkitab, pasti Anda dikasih Al-Quran langsung. Karena apa? Alkitab itu Al-Quran memang. Orang Arab menyebutnya Alkitab. Tapi isinya Al-Quran itu Alkitab. Al-Quran. Itu isinya Karena memang nama lain dari Al-Quran, Alkitab itu. Dalilnya ada, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran ini, Alkitab ini, atau nama lain dari Al-Quran, Alkitab itu. Mungkin abang aja yang baru tahu gitu. nah Mungkin kalau Anda aja yang baru tahu. jadi kita ini saya sih bukannya paham agama atau tidak. Saya bukan mengerti agama, saya cukup hanya mengimani aja gitu. Jadi menurut saya kalau seperti ini kan, kalau sering saya dengar kayak gini kayak merasa gimana gitu. Kenapa ya kok ada seperti ini di negara kita tercinta ini saling menjatuhkan, menjelekkan gitu. Bang, Menurut saya kayak saya pun nggak mau begini. Saya nggak mau cara dakwah saya begini juga nggak mau saya. karena Nggak mau.
kami adik saya sendiri Islam tetap. Adik saya sendiri Islam loh. Adik saya adik nomor 3 saya. Tapi menurut saya kami ya enak loh seperti sebenarnya kalau kita ini hidup berdampingan gitu, Tat. Jadi saling mengisi kalau Abang tahu dengan Edis? gimana Bang? Abang tahu dengan Edis? Tahu. Lalu apa tanggapan Anda terhadap Edis? Saya juga kurang sepakat kalau dia terlalu membahas agama Islam. Saya juga mau naik ke dia untuk sebenarnya ya ngomong seperti ini lah gitu. Cuman nggak ada waktu untuk buat naik selama ini gitu. Silakan. Itu aja Bang yang pesan saya dibenahi dulu gitu. Tentang Edisnya dulu. Bisa nggak dibenahi gitu? Paling Anda nanti dihujat oleh Edis. Habis Ya, gitu. kalau Kalau dihujat- saya ini gampang Bang. Kalau saya ini gampang orangnya, umat Islam itu gampang diajak kompromi itu gampang. Perbaiki dulu internal kalian, kami akan berhenti juga. Beres itu. Pasti kami berhenti. Itu Islam tuh. Islam itu punya pendirian, Bang. Kalau Iya. mereka diserang, ya mereka akan bertahan gitu. Semua agama pasti ajarannya semua yang benar menurut saya. Hanya Betul. saja kitanya aja yang salah menurut saya salah menjalankan. Semua ajaran Bang, saya itu cara dakwah kayak gini pun kagak suka. Anda harus tahu, saya nggak suka. Kadang dilema. Kenapa dilema? Ini saya cerita sama Anda sedikit. Ada di dalam Quran saya tuh, ya Bang ya. Quran surah An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Wa qad nazzala 'alaikum, dan sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran kepada kalian. An idza sami'tum, apabila Al-Quran ini kalian dengar dihina-hina oleh orang kafir. Atau an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahja'u biha fala taq'udu ma'ahum. Gak boleh saya duduk dengan mereka. Gitu. Kadang-kadang saya ke tempat Edis ajak Al-Quran saya, padahal Al-Quran saya menegur. Tapi mau kayak gimana Bang? Makin banyak penyesatan gitu. Kalau dibiarkan, harus ada orang yang menjawabnya. Harus ada orang yang berjuang mandi lumpur gitu loh. Harus ada satu. Gitu. Ya, kalau saya lihat hanya itu aja pesan saya adalah saling ya di kitab Ustadz juga ada kan agamamu agamaku kan seperti itu Tan. Tahu gak Bang? Tahu gak ayat sebelumnya apa? Saya kurang tahu Tan. Saya jelaskan nih. Ya. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku, itu ayat terakhir Bang. Ya, Sebelumnya Islam diganggu. Islam ditawari proposal oleh orang Quraisy, oleh orang kafir Quraisy saat itu. Bunyinya kayak gini Bang ayatnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir datang kepada Nabi kami. La a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum ma'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Wala ana 'abidum ma'abattum. Atau wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan engkau tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Islam duluan ditawari.
damai kita Islam. Kalian kesini menyembah berhala kami seminggu. Ya Muhammad, sembah berhala kami biar kita damai aja udah ya. Sembah berhala kami seminggu, nanti kami juga akan menyembah Tuhan kalian seminggu. Itu tawaran orang kafir. Tawaran dari kafir Quraisy. Islam duluan diganggu. Kami menjawab lakum dinukum waliyadin. Tegas kami jawaban, bagimu agamamu dan bagiku agamaku gitu. Lalu kalaunya sudah tertera yang kayak gini, nama Allah diambil, habis itu nama Al-Quran diambil, gak berlaku ayat lakum dinukum waliyadin itu bang. Gak berlaku. Gak berlaku saat ini. Kalau ini masih namanya Allah di dalamnya Alkitab, gak bisa dibilang bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku, gak bisa. Harus dibereskan gitu. Harus kita tegakkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wa mau'izatil hasanah, dengan cara yang terbaik. Wajadilhum. Nah, bukan cara berperang tapi dengan cara berdebat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdiskusilah, bantahlah mereka dengan cara yang baik. Makanya saya hanya bisa melakukan buka streaming, membantah mereka dengan cara yang baik. Kalau kalian datang pakai adab, maka saya akan pakai adab. Kalau kalian datang dengan cara biadab, maka saya akan lebih keras, saya tendang gitu. Itu aja. Jadi kalau kayak abang kan mau dengerin nih jawaban saya kan gitu, mau dengerin jawabannya, ya udah saya pun beradab sama Anda gitu. Saya hormati Anda. Tapi kadang-kadang ada juga bang yang datangnya kesurupan gitu. Nah, langsung saya jedotin itu kepalanya ke tembok. Beda juga bang. Anda perlu tahu di situ. Jadi kalau menurut saya ya biar inilah Tat, apalagi ya abang ini seorang ustadz kan gitu, seorang panutan. Ya harusnya abang itulah paham lah menurut saya. Kalau Ustadz bang ya, kalau saya ngajar yang lain-lain sudah banyak gurunya. Tajwid banyak gurunya, Al-Quran banyak gurunya, fikih banyak gurunya udah. Di pendidikan Islam udah banyak gurunya. Cuma yang kayak gini, yang kristolog ini, kayaknya cuma saya deh yang mau kayaknya. Teman-teman saya aja nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau teman-teman saya. Ustadz A, Ustadz B di sini nggak ada yang mau. Cuma saya doang. Bayangkan. Pasti ada bang ya. Allah kirim satu orangnya. Untuk apa? Untuk menyuarakan yang hak. Hak itu tetap akan timbul. Yang benar itu tetap akan timbul gitu. Tetap. Qulil haqqu walau kana muron. Sampaikan meskipun itu menyakitkan gitu. Yang penting kita tidak mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampurkan gitu. Yang hak dengan yang batil. Yang salah tetap harus kita tegakkan bahwa itu salah. Yang benar harus kita ucapkan itu adalah benar gitu. Gak bisa kita campur aduk. Gak bisa. Tapi Tat, menurut saya ya kalau edisi baru-baru ini aja ini sebenarnya ini. Yang lebih dulu sebenarnya dari pihak abang juga sebenarnya menurut saya. Hanya Edis kan hanya menjawab aja menurut yang saya ketahui gitu. Masa mungkin ya kita ditanya terus, ditanya bertanya nggak bisa. Permulaannya itu bukan masalah siapa yang dapat mulai duluan. Lembaga Anda yang memulai duluan. Lembaga Anda, lembaga Alkitab Anda yang memulai duluan. Macam mana? Lembaga Alkitab maksudnya Bang? Yang Alkitab? Iya, lembaga Alkitab tuh. Kantornya ada di Jakarta kemarin saya lewat. Nah. Sedangkan sedangkan negara aja kita sudah diakui itu Alkitab Bang. Negara kita aja itu Alkitab sudah diakui. Ya iya, memang diakui, lembaga tersebut diakui oleh negara.
Tapi ketika lembaga tersebut menggunakan kelembagaannya menamai namanya dari hasil comotan nama lain kitab orang lain, ini adalah sesuatu yang salah. Atau lembaga tersebut mencomot nama Tuhan agama lain, ini sesuatu yang salah. Karena Alkitab Coba ini kalau bang, abang, ya. karena Alkitab ini bang Coba dari, kalau dari 2000 tahun yang lalu pun sudah ada bang. coba bentar ya bang. Ya. Saya jelaskan. Ini kan terjemahan lo bang, ya. Ya, Anda tahu nggak aslinya ini bahasa apa? Nggak yang tahu kan? Ah, itulah susah bang Kristen banyak nggak taunya dengan kitabnya. Masa ya saya yang Muslim yang lebih tahu kitab Anda gitu. Kristennya nggak tahu. Macam mana? Kitab Anda ini ya perjanjian lama itu berbahasa Ibrani. Perjanjian baru berbahasa Yunani. Gitu. iya Sir. Iya, Sir. Bahasa Tahu, Bang. Yunani. Ya. Nah, ketika penyebutannya di Yunani, apakah Alkitab? Enggak. Penyebutan di sana Biblos. Biblos yang diartikan kumpulan buku-buku. Lalu masuk Indonesia berubah namanya jadi Alkitab oleh lembaga Anda tadi. Padahal nama aslinya Biblos. Oke, Berubah oke. dia masuk Indonesia. Oke, taruhlah itu namanya Biblos dulu. Kenapa semenjak disahkannya di Indonesia, kenapa diprotes dulu itu? Ah, kenapa nggak diprotes? Saya kan belum ada, belum lahir juga saya. Ah, itu maksudnya. Berarti udah sah saja itu, Tat. Ustaz Oh, juga udah belum. berapa kali diprotes juga. 2008 diprotes kemarin, 2015 diprotes. Sampai sekarang belum ada bergeming. Nggak, yang menyuarakan ini cuma Ustadz aja menurut saya, Tat. Enggak, bukan. Teman-teman yang lain tanya aja, udah menyuarakan semuanya. Umat Islam udah menyuarakan semuanya. Kosakata Allah itu dicabut, dihapus gitu. Diganti. Bukan cuma saya. Kementerian Agamanya adem-adem aja, Tat, menurut saya. Itu urusan Kementerian Agama. Kalau kami urusan agamanya, bukan urusan kementeriannya, bukan. Kalau kementerian itu mengurus negara, bukan ngurusin agama. Kementerian Agama, ya memang Ya, dia yang kementerian mengurusi agama yang ada di Indonesia, bukan mengurusi ajarannya, bukan. iya, maksud saya tadi kan yang Ustadz protes itu kan kata Alkitabnya. Ya kan? Abang tahu gak? Alkitab ini berasal dari bahasa apa? Dari bahasa Ibrani, Tat. Kan gak tahu abang. Ah. Bayangkan bang, Anda seorang Kristen ya. Anda itu hanya dicekoki oleh pendeta Anda dengan yang manis-manis gitu. Pengetahuan yang lainnya nggak dia jabarkan. Nggak dia jabarkan. Dari mana penamaan Alkitab ini nggak dijabarkan oleh pendeta Anda. Yang penting tiap bulan bayar 10% gitu. Ah, gitu aja. Nggak ada Tetap aja Anda dibodoh-bodohinya gitu. Tiap akhir bulan bayar 10%. Jadi ini bang ya, ini saya kasih tahu nih buat Anda nih, karena Anda juga enak orangnya, saya lihat diajak ngomong. Nih bang, ya, Ya. kosakata Alkitab ini Anda perlu tahu. Kalau udah depannya A, ya bang ya, itu adalah bahasa Arab pasti. Nggak ada bahasa di dunia nih depannya itu A selain Arab, nggak ada. Namanya Alkitab. Apa itu Alkitab? Dalam bahasa Arab pasti ada rinciannya, ada gramatikanya, ada aturannya gitu. Dalam bahasa Arab, Alkitab itu berasal dari kosakata kataba, yang artinya tulis gitu. Bisa juga arti yang lain. Bisa juga kitab. Bisa juga arti yang lain. Bisa juga artinya wajib. Bisa juga artinya yang lain. Artinya ditetapkan juga bisa. Jadi kosakata kataba itu adalah mufrodnya gitu. Wazannya dari fa'ala, mufrodnya kataba, yaktubu. Ah, gitu.
Tasrif namanya perubahan. Kataba yaktubu. Nah, jadi itu perubahan dari kosakata kataba tadi. Kataba itu ini cikal bakalnya Alkitab. Apa itu Alkitab? Apa itu kataba? Alkitab itu adalah secara agama ya, adalah firman Tuhan 100%, tidak ada campuran yang lain, ketetapan yang dari Tuhan, ketetapan dari Tuhan yang disampaikan kepada Rasulnya, tidak ada campur tangan atau kesaksian orang lain. Nggak ada ideologi orang lain, nggak ada kesaksian orang lain, nggak ada penyelidikan orang lain. Nggak ada. Itu yang dinamakan Alkitab. Tapi ketika kita melihat Bible Anda, Lukas 1 pasal 1, setelah saya menyelidiki, pahami dulu kosakata Alkitab itu apa. Alkitab itu adalah ketetapan dari Tuhan. Artinya apa? Ketetapan dari Tuhan. Ketetapan dari Tuhan yang akan dituliskan oleh pengikut Rasulnya. Tuhan yang mengajari gitu melalui pewahyuan kepada Rasulnya. Itu yang dimaksud Alkitab. Tiba-tiba Kristen menamakan namanya nih ya, Alkitab. Dibuka Lukas 1, Theophilus yang mulia, setelah kami menyelidiki. Yang namanya Alkitab itu bukan kitab penyelidikan. Yang namanya Alkitab itu adalah wahyu atau firman dari Tuhan. Gitu, bukan kitab penyelidikan, bukan hasil wartawan gitu. Gak cocok makanya bang, gak cocok. Makanya nih Anda perlu tahu gitu Alkitab nih dari mana. Nah, sudah tahu kan sekarang dari bahasa Arab, nama lain dari Al-Quran. Anda ini dihapus ya, mau diganti biblos ya silahkan gitu. Kami nggak akan gugat kosakata ini lagi gitu. Atau kosakata Allah di dalamnya dihilangkan, kami nggak akan gugat lagi gitu. Lebih baik kita bahas fikih ya kawan-kawan, banyak ya. Cerita Nabi Muhammad lebih menyenangkan kan gitu. Cerita tentang Nabi ya, tentang kegogotan Abu Jahal, iblis ikut lari dari medan laga. Pengen teman-teman saya juga mendengarkan sirah nabawiyah tuh. Tapi kenapa waktu saya tersita membahas Kristen? Kenapa sumum bukmun umyun udah gitu. Sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Susah kali gitu. Dibilangin ngotot aja. Oke lah bang. Kalau gitu ya, kalau saya sih itu aja. Saya bukannya ingin membahas, tidak. Karena saya juga bukan paham agama. Saya hanya mengimani aja kan gitu. Karena saya dengar aja sering mengolok-olok kita gitu kan, agak gimana menurut saya gitu. Saya enggak ini bang, kalau saya itu enggak mengolok-olok, enggak. Ya itu mengolok-olok Kalau kayak gitu. gini kan, kayak gini kan nih contoh, anakku adalah Tuhanku. Pertanyaan itu. Terus kadang-kadang kemarin yang malam kemarin abang bikin Yesus punya ibu, aduh kadang-kadang kenapa? Yesus punya ibu kan betul kan itu? Ya di Lah di mana mengolok-oloknya? Di mana mengolok-oloknya coba? Apakah Yesus punya ibu kan? Lah. Abang gitu. Yesus punya ibu kan betul enggak? Enggak, bukan itu. Wah, bang aku salah. Apakah Yesus punya ibu? Itu abang bikin kemarin. Meskipun saya tulis apakah Yesus punya ibu, lalu tanda tanya, lalu di mana ejekannya, di mana? Iya, maksudnya ya di lain-lain yang lainnya juga abang udah mengolok-olok, bang udah sering saya Gak ada bang, ya. Saya itu tahu batasan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Dan janganlah kamu menghina sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah. itu ada bang. Karena mereka juga akan mencaci maki Allah tanpa ilmu pengetahuan. Jadi kalaunya saya menuliskan judul ya, saya menuliskan judul atas pertanyaan itu bukan ejekan.
Yang namanya ejekan itu, ya Anda tahu kata umpatan pada Tuhan orang lain kan kayak gitu. Pasti Anda tahu bagaimana umpatan. Beda dengan judul-judul itu adalah pertanyaan. Beda kan gitu loh. Kalaunya ada tertulis ya, ibaratnya kayak gini bang. Mohon maaf nih ya, mohon maaf banget. Saya katakan Tuhan Anda, Yesus itu mati terkutuk di tiang salib. Apakah menurut Anda saya ini menghina? Ya memang enggak, ya memang seperti, ya memang nyatanya seperti itu. Bukan terkutuk bang, Nah, saya itu kan? bukan terkutuk bang, bukan terkutuk. Itu menebus dosa manusia bang. Kalau bagi ajaran kami bang, itu bukan terkutuk. Salah, jangan salah kalimat lah bang. Mati terkutuk kan kata abang itu menurut kami salah. Coba abang di situ Alkitab ada nggak? Saya bilang bang, saya nggak mau membahas ini bang. Bukan ada, cuman Ini bang, saya bukakan aja abang baca ya. Baca dulu sebentar, jangan turun dulu. Nih, silakan Anda baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke. Nah, kan? Jadi kalau saya berkata kayak gini bang, Tuhan Anda, Yesus itu mati terkutuk di tiang salib. Apakah penghinaan? Enggak. Itu tertulis di kitab Anda. Gitu. Jadi kalau ada datanya itu nggak bisa kita sebut penghinaan, nggak bisa. Gitu. Saya pun punya lampu bang, punya rem, punya lampu. Diskusi ini. Ya, makanya saya bilang bang, kalau saya bukan paham agama, sebenarnya bisa aja ada. Kalau saya paham agama pasti abang bisa menyangkal abang. Cuman yang saya bahas bukan di situ, abang. Aku naik ini hanya pengen mengutarakan itu aja bang. Nah, hanya mau mengutarakan aja. Oke lah. Yang jelas kan Anda